Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du, berjumpa kembali dalam kajian fikih bab puasa, insyaallah disertai dengan pembahasan nahwu dan shorof. Kita sudah sampai di pertemuan yang keempat atau pertemuan yang terakhir dari serangkaian 1 sampai 4 pertemuan untuk pembahasan khusus bab fikih dari kitab Matan Al-Ghayat wa Taqrib. Kali ini kita akan membahas tentang sunah-sunah yang bisa kita lakukan ketika berpuasa dan juga pembahasan tentang i'tikaf. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa kita mereview sedikit materi yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama tentang syarat wajibnya puasa. Ada 4 seperti kita ketahui dan sebagaimana yang kita lihat di sini. Kemudian pada pertemuan kedua kita juga sudah membahas tentang fardunya puasa. Ada 2 secara umum, niat dan menahan diri dari berbagai macam hal. Dan yang terakhir pertemuan ketiga kemarin kita membahas tentang mubtilatus shaum. Artinya hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa. Secara umum di kitab disebutkan ada 10 hal, namun secara khusus ada 9 ya, seperti kita lihat yang ada di sini. Dan untuk kali ini di pertemuan yang keempat, sebagaimana tadi disampaikan, pembahasan kita adalah tentang ma yustahabbu fis shaumi. Apa saja yang disunahkan di dalam puasa. Di sini ada 3 hal nanti yang disebutkan, dan nanti pada pembahasan bahasa Arabnya akan kita artikan dan kita bedah satu persatu kalimat yang kita baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca terlebih dahulu dan kita artikan teks yang ada di atas ya. Ma yustahabbu fi as-shaumi, sesuatu yang disunahkan di dalam puasa. Wa yustahabbu, dan disunahkan fi shaumi, di dalam berpuasa. Apa yang disunahkan? Thalathatu asya'a, 3 perkara. Di sini sebutkan satu persatu 3 perkara tersebut. Yang pertama, ta'jilul fitri, mendahulukan atau mempercepat berbuka puasa. Yang kedua, wa ta'khirus sahuri, dan mengakhirkan sahur. Yang terakhir, wa tarkul hujri minal kalami, dan meninggalkan perkara yang negatif dari perkataan. Nah, ini nanti penjelasannya akan kita lihat di slide berikutnya. Untuk membahas tentang gramatikal bahasa Arabnya, kita bisa sebutkan bahwa wa yang ada di depan ini, seperti pada pertemuan yang sebelumnya kita sempat menemukan juga ketika ada wawu, yang ada di awal kalimat disebut wawu al-istinaf. Artinya ya sesuatu atau wawu yang ada di awal kalimat. Yustahabbu. Nah, yustahabbu ini adalah fiilnya fiil mudhari, namun dalam bentuk yang pasif. Artinya dalam bahasa Arab disebutnya majhul. Nah, majhul itu artinya di, begitu ya. Nah, yustahabbu artinya bukan mensunahkan tapi disunahkan. Nah, ini disebut fiil mudhari majhul. Nah, kemudian yang ada di depannya fi shaumi, ini sudah jelas susunan jar dan majrur ya. Fi maka dibaca as-shaumi karena dia jatuh setelah huruf fi. Nah, apa yang disunahkan? Nah, nanti ketika kita melihat atau menukang fi'il mudhari yang majhul, itu selalu diikuti dengan apa yang disebut dengan naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah pelaku ya, atau sesuatu yang apa yang disunahkan. Kalau ini kan dikatakan disunahkan, lalu apa yang disunahkan? Nah, salah satu asya. Nah, salah satu di sini posisinya sebagai naibul fa'il yang mana dibacanya marfu atau dibaca rofa, sehingga harus dibaca salah satu. Selain dia naibul fa'il karena dia disandarkan dengan kalimat yang ada di depannya yaitu asya'a, maka ini adalah susunan idhofah. Salah satu mudhof, asya'a mudhofun ilaih. Nah, lalu disebutkan satu persatu ta'jilu. Nah, kenapa ta'jilu kita baca seperti itu? Karena ini posisinya sebagai badal atau penjelasan dari kalimat salah satu. Nah, badal itu kan mengikuti. Kalau di sini salah satu maka kita baca ta'jilu. Nah, selain itu dia juga mudhof karena disandarkan dengan mudhof ilaih yang ada di depannya, ta'jilul fitri, mendahulukan berbuka puasa. Ya, jadi dibaca fitri karena mudhofun ilaih selalu dibaca jar, identiknya dengan kasrah.
Berikutnya ada wa. Wa yang ada di sini jelas adalah wawu athof ya, karena artinya dan, dia jatuh di tengah kalimat. Kemudian ta'khiru jelas sebagai ma'tuf. Kalau ada wawu athof depannya ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Ta'khiru ini disandarkan atau diikutkan ke kalimat yang sebelumnya, yaitu ta'jilu al-fitri wa ta'khiru. Lalu ini menjadi mudhof dan sahuri menjadi mudhofun ilaih. Wa berikutnya sama wawu athof, tarku juga ma'tufun, dia juga mudhof didofahkan ke kalimat yang ada di depannya, al-hujri, tarkul hujri, meninggalkan sesuatu yang negatif. Penjelasannya minal kalami, min huruf jar, kemudian al-kalami ini disebut kalimat yang majrur, maka harus dibaca kalami. Nah, ini sedikit tentang pembahasan bahasa Arabnya ya secara umum. Lalu pembahasan berikutnya ada pembahasan tambahan tentang puasa di sini, yaitu tentang hari-hari yang diharamkan puasa dan juga nanti ada hari yang dimakruhkan untuk kita berpuasa di dalamnya. Kita baca dulu, wa yahrumu siyamu khamsat ayyamin al-'idani wa ayyamut tasyrik salah satu. Wa yahrumu dan haram. Apa yang haram? Siyamu khamsati ayyamin, puasa 5 hari. Yang pertama atau langsung sebutkan di sini dua, al-'idani, 2 hari Id. Nah, ini haram untuk kita puasa di dalamnya ya. Sudah 2 hari. Tinggal 3 hari berikutnya adalah wa ayyamut tasyriki ats-tsalatsatu, dan puasa hari tasyrik yang 3. Artinya 3 hari tasyrik ini hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kemudian untuk puasa yang dimakruhkan di sini wa yukrahu shaumu yaumish syakki, dan dimakruhkan puasa pada hari syak, hari ragu. Nah, nanti kita bahas apa itu hari ragu, hari syak itu apa. Nah, kecuali ada illa ayyuwafiqa adatan lahu, kecuali pada hari syak ini bertepatan dengan kebiasaan dia berpuasa. Misalkan dia sudah biasa sekali untuk melakukan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, kebetulan di mana dia biasa untuk berpuasa saat itu hari syak. Nah, itu tidak mengapa. Au yasilahu bima qablahu, atau dia menghubungkan puasanya dengan puasa yang sebelumnya. Jadi tidak mengkhususkan pada hari syak, hari sebelumnya juga dia sudah berpuasa. Nah, ini pembahasan tentang apa yang haram dan makruh ya dalam hari-hari selama 1 tahun yang kita puasa di dalamnya. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, kalau kita bahas secara bahasa Arab, ya wa di sini seperti biasa wawul istinaf. Yahrumu ini bisa kita jadikan fi'il mudhari yang maklum atau majhul juga sebetulnya bisa, cuma di sini kita pilih yang maklum saja. Yahrumu artinya haram. Nah, haram apa? Yang haram adalah siyamu, puasa gitu. Nah, maka puasa di sini statusnya sebagai fa'il ya, fa'il dari kalimat yahrumu. Apa yang haram? Yaitu siyam. Fa'il marfu. Jadi ini kita bisa lihat perbedaan. Kalau yang di atas kan yustahabu, ini namanya fi'il mudhari yang majhul, tapi yahrumu ini maklum. Kalau majhul dia butuh naibul fa'il, kalau maklum dia selalu mempunyai fa'il ya. Jadi artinya seperti itu. Kemudian siyamu ini disandarkan dengan kalimat yang ada di depannya, sehingga siyamu posisinya sebagai mudhof, khamsatu sebagai mudhofun ilaih. Lalu kalimat khamsatu ini juga disandarkan dengan kalimat yang ada di depannya ya, puasa 5 hari. Nah, sehingga khamsatu sebagai mudhof, kemudian ayyamin mudhofun ilaih. Nah, lalu jelaskan 5 hari itu apa saja. Jelas badal ya di sini karena menjelaskan tentang khamsatu. Nah, 5 itu apa saja? Jadi pertama al-'idani, 2 hari Id. Ini disebut isim mutsanna ya, yang memiliki arti 2. Jadi 2 hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian wawunya di sini wawu athof. Nah, kalimat ayyamu di sini dimaktufkan ke kalimat yang sebelumnya, yaitu al-'idani, 2 hari Id dan hari-hari apa? At-tasyriqi ya, karena dia susunan, jadi ayyamut tasyriqi, ayyam mudhof, tasyriqi mudhofun ilaih. Nah, kemudian ada kalimat ats-tsalatsah di sini, 3. Nah, 3 ini menjadi sifat dari ayyam. Nah, hari yang berapa? Hari yang sifatnya 3, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan haji atau Dzulhijjah. Nanti ada penjelasannya ya. Nah, ini baris yang pertama sudah kita baca, sudah kita jelaskan gramatikal bahasa Arabnya secara umum. Nah, selanjutnya di baris kedua wa yukrohu. Nah, ini kita kembali menggunakan wawunya wawu istinaf. Yukrohu itu artinya dimakruhkan. Maka
karena ini menggunakan makna di ya, jadi fiil mudhari yang majhul. Nah, kalau majhul berarti dia butuh apa? Naibul fa'il. Apa yang dimaksudkan? Yaitu saumu, puasa. Puasa apa? Digabungkan dengan kalimat yang di depannya saumu yaumis syakki. Jadi saumi menjadi saumu menjadi mudhof, yaumi dia menjadi mudhofun ilaih, tapi di saat yang sama dia juga menjadi mudhof karena yaumi disandarkan lagi dengan kalimat yang ada di depannya yaitu asyakki. Jadi saumu yaumis syakki. Nah, puasa di hari syak itu artinya. Kemudian ada tambahan dari illa, kecuali, ini namanya harful istisna ya, huruf yang fungsinya untuk mengecualikan yaitu illa. Nah, an yuwafiqo langsung gitu ya. Yuwafiqo di sini adalah fiil mudhari, biasanya marfu fiil mudhari itu. Tapi di sini karena kemasukan huruf an ini adalah huruf nasab sehingga yuwafiq harus dibaca nasab yaitu dengan fathah ayyuwafiqo seperti itu ya. Kecuali hari tasyrik tersebut bertepatan adatan lahu dengan adatnya dia ya. Adatan itu sebagai maf'ul bih ya dari kalimat yuwafiqo, ini adalah fiil, kemudian ada fa'ilnya domir huwa ya, maf'ulun bihinya atau objeknya menempati apa atau menempati dengan apa? Menempati dengan adatan, dengan kebiasaan lahu baginya, bagi orang yang berpuasa ya. Lahu ini jar majrur ya, la-nya ini adalah huruf jar, hu-nya adalah majrur, tapi posisinya atau bentuknya dia sebagai domir seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang belum saya masukkan, cuma bisa kita jelaskan di sini au ya, au yasilahu bima qablahu, atau nah au di sini namanya huruf athof. Jadi huruf athof tidak hanya wawu ya, tapi bisa au dan juga nanti ada huruf lainnya. Nah, au ini huruf athof, kemudian yasila. Nah, yasilahu ini kan dua kalimat, yasila dan hu. Kenapa kita baca yasila? Karena fiil mudhari yasila ini dima'tufkan ke kalimat yuwafiq. Nah, yuwafiq ini kan nasab karena ada huruf an. Jadi yuwafiqo di sini juga harus yasila, tidak boleh yasilu. Nah, kalau yasilu dia rofa, tapi karena dia dima'tufkan kepada fiil yang nasab, maka dia juga ikutan dibaca nasab. Au yasilahu ya. Yasila ini fiil mudhari mansub, kemudian hu-nya sama menjadi maf'ul bih ya. Bima ini juga sama jar dan majrur, qabla hu. Kenapa dibaca qabla? Karena qabla ini namanya dzaraf ya, atau lokasi ya. Dzaraf itu bisa lokasi bisa waktu. Nah, kalau qabla itu lebih berkaitan dengan waktu sebelumnya ya, qabla hu, sebelumnya. Nah, hu-nya posisinya sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaih, karena qabla ini kan disandarkan dengan kalimat yang ada di depan. Jadi qabla mudhof, nah hu-nya juga sebagai maka sebagai mudhofun ilaih ya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan gramatikal bahasa Arabnya. Silakan bagi yang merasa belum jelas atau ada koreksian, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, berikutnya sekarang kita bahas sedikit tentang apa yang tadi barusan kita baca. Kita tambahkan penjelasannya dari kitab syarah. Ini kita ambil dari syarah Al-Bajuri ya. Penjelasan tentang apa yang tadi kita sebutkan tentang ada 3 perkara yang disunahkan dalam puasa. Nah, tapi di sini sebutkan di dalam berpuasa itu sebetulnya tidak hanya 3 saja gitu. Fayustahabbu fis shaumi umurun katsiratun. Sebetulnya secara umum ya banyak sekali hal yang disunahkan ketika berpuasa. Seperti meninggalkan syahwat ya, dan hal-hal lainnya yang secara umum di sini tarofuh ya. Tarofuh itu artinya bermegah-megah, artinya berenak-enak diri ketika berpuasa. Itu juga tidak sesuai ya, tidak membatalkan, tapi bisa menghilangkan kesunahan. Jadi kalau kita ingin dapat kesunahan puasa ya kita jangan tarofuh. Tarofuh itu di sini seperti misalkan syamir royahin, mencium wangian, bahkan melihatnya ya, melihat yang baik-baik bunga yang wangi, kemudian parfum, apalagi menciumnya itu juga dimakruhkan sebetulnya ya. Wa huwa la yunasibu al-hikmah al-muradah minasaum, karena pada hakikatnya tarofuh ini, hal yang demikian tadi kita sebutkan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan hikmah yang diinginkan dari puasa. Puasa itu kan identik dengan
apa ya, kesederhanaan, kemudian apa namanya, ya tidak berlebihan, ya menahan diri, ya itu adalah hakikat dari puasa. Tidak, sekali lagi tidak membatalkan, tapi kalau bisa ya ditinggalkan. Kemudian ada lagi seperti jangan kita mencicipi makanan, tarku dokit ta'am, ya mencicipi makanan, karena dikhawatirkan nanti bisa sampai ke apa namanya, tenggorokan. Tapi kalau ada hajat, illa li hajatin nggak apa-apa ya, karena masak untuk orang banyak, kalau nggak dicicip ya nanti khawatir tidak enak, itu tidak apa-apa ya. Dicicip kan bukan menelan ya. Kalau menelan ya membatalkan puasa. Nah, secara umum wabil jumlah fayukatsiru fihi, maka disunahkan memperbanyak dari hal-hal yang baik di bulan Ramadan. Li'annal amal yudha'af fihi, karena pahalanya nanti akan dilipat gandakan daripada kita berbuat baik di bulan-bulan yang lain. Ada keistimewaan artinya dalam bulan puasa. Ya, nah kita lanjut. Ada 3 hal tadi yang disebutkan secara khusus ya di bagian ini, ta'jilul fitri, ya, mendahulukan untuk berbuka puasa, karena ini juga ada hadisnya jelas, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalu al fitra, ya. Umatku selalu akan dalam kebaikan ketika mereka mendahulukan berbuka puasa. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Tapi kalau ada hal yang lain gitu ya, wa illa fala ba'sa bihi. Kalau kita menunda dengan tidak disengaja karena ada hajat yang tidak bisa kita hindarkan ya, misalkan lagi macet, kemudian atau mengerjakan sesuatu yang sangat urgent, sedang operasi misalkan ya, seorang dokter, yaitu diakhirkan tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja dan dia sudah tahu ada fadilah di sana, nah itu dimakruhkan ya. Nah, ini tentang penjelasan ta'jilul fitri, tadi tambahannya seperti itu. Adapun yang nomor 2 tentang sahur ya, mengakhirkan sahur itu standarnya adalah sahur itu waktunya adalah binisfil laili, artinya tengah malam. Jadi kalau sebelum tengah malam jam 11 atau setengah 12 kita makan sahur, itu sebetulnya belum dihitung sebagai sahur. Sahur itu harus melewati tengah malam. Nah, ini menurut penjelasan yang ada di kitab Al-Bajuri sini ya. Fal aqlu qablahu laisa bisahur. Makan sebelum tengah malam itu bukan sahur. Fala tahsun bihi as-sunnah, maka tidak dapat kesunahan. Kalau pengen sunnah ya setelah tengah malam jam 1 jam 2 itu sudah dapat sunnah. Tapi kalau pengen dapat sunnah yang lebih ya, itu harus takhir. Annas sahur sunnatun wa takhiruhu sunnatun ukhra. Sahur itu memang sunnah, tapi lebih dapat sunnah lagi kalau kita takhir. Nah, takhir itu diakhirkan sebelum fajar gitu. Jadi jangan jam 1 jam 2, lebih baik mepet-mepet ke subuh lah. Nah, mepetnya seberapa? Wa yusannu taqribuhu minal fajri biqadri ma yasa'u qira'atu khamsina ayatan. Sekira jarak antara kita sahur dengan sholat subuh itu kira-kira orang bisa baca 50 ayat ya. Makanya di Indonesia khususnya ada tradisi imsak ya. Nah, itu untuk membatasi bahwa imsak itu adalah ya batas akhir sahur kita kepada sholat subuh seperti itu. Kalaupun sudah sholat adzan subuh, yaitu sudah tidak bisa makan lagi ya, karena subuh yang ada di Indonesia kan cuma sekali adzannya ya. Jadi adzan subuh yang ada di Indonesia itu cuma sekali. Nah, itu adalah batas sholat subuh. Nah, jangan disamakan dengan hadis misalkan kalau masih ada adzan subuh maka lanjutkan saja. Itu adalah adzan yang pertama, karena dulu di zaman Rasul adzannya 2 kali. Adzan yang pertama adalah adzan pengingat ya, belum masuk waktu subuh, jadi masih boleh makan. Nah, adapun adzannya ya, yang kedua adzan masuk subuh, ya itu sudah tidak boleh. Nah, di Indonesia adzannya cuma 1, ya sudah, berarti jangan menggunakan standar adzan tersebut. Apalagi adzan di Indonesia misalkan beda-beda antar satu masjid dan masjid yang lain. Ada yang telat, ada yang tepat waktu, adzannya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu tidak bisa jadi standar. Jadi standar mulainya ya tetap ketika fajar ya. Nah, fajar itu biasanya kalau tepat waktu orang adzannya ya adzan subuh lah yang dipakai, tapi lebih aman adalah kita lihat jadwal imsakiyah ya. Nah, fajar atau waktu subuh jam berapa, nah itulah batas awal kita berpuasa. Selanjutnya tadi ada yang nomor 3, yaitu meninggalkan dari perkataan yang negatif. Di sini secara khusus misalkan berbohong ataupun juga diharamkan ghibah ya. Nah, apa itu bohong? Mengabarkan sesuatu dengan yang tidak sesuai dengan al-waqi. Al-waqi itu artinya kenyataan ya, seperti itu. Itu namanya bohong. Kalaupun ghibah ya, ghibah itu mengabarkan kepada orang lain sesuatu yang orang lain tersebut tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Itu namanya ghibah ya.
Kemudian kita ada pembahasan satu lagi sebetulnya ya tentang ahkamul i'tikaf. Ini pembahasan terakhir, kita baca saja apa yang disebut dengan i'tikaf, kemudian bagaimana ketentuannya secara umum. Ahkamul i'tikafi, hal yang membahas tentang hukum-hukum i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu adalah sunnah yang dianjurkan ya, seperti itu. Jadi tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Nah, walahu syartoni, dan bagi i'tikaf itu mempunyai dua syarat. Syaratnya ada dua, an-niyatu, yang pertama niat, yang kedua wallabthu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid. Nah, jadi dua syarat ini sangat mudah ya untuk melakukan i'tikaf. Jadi tidak ada syarat harus nginap sebetulnya. Yang penting adalah al-labthu, berdiam diri itu ya tidak harus tadi nginap, tapi setengah jam atau ya makin lama makin baik, tapi sedikit pun juga tidak masalah. Nah, ini penjelasan tentang syarat i'tikaf yang ada dua. Nah, wala yakhruju minal i'tikafi al-manduri. Jadi ada istilah i'tikaf yang wajib nanti ya. Kalau pada dasarnya kan sunnah. Tapi kalau i'tikafnya al-mandur, mandur itu artinya yang dinadarkan. Maka itu jadi wajib. Nah, kalau orang sudah i'tikafnya i'tikaf yang wajib, karena tadi dia nadar ya, saya kalau dapat A akan i'tikaf. Nah, maka dia dapat A, i'tikafnya jadi wajib. Tadinya sunnah gitu. Nah, kalau i'tikafnya wajib, maka yang tidak boleh dia lakukan adalah dia tidak boleh keluar dari i'tikaf kecuali tentunya lihajatil insan, karena ada kebutuhan manusia ya, mau buang air dan lain sebagainya, itu baru boleh keluar dari masjid. Nah, tapi kalau tidak ada hajat ya dia harus berdiam diri di masjid, dan itu hukumnya wajib karena i'tikafnya i'tikaf yang dinadarkan. Au udrin, atau ada sesuatu yang memang udur sehingga dia harus keluar dari masjid, contohnya dari ada haid, ada sakit yang la yumkin al muqammah, sakit yang tidak mungkin kita berdiam diri di masjid, ya itu mau tidak mau harus keluar. Nah, terakhir wa yabtulu bil wad'i. Nah, namanya i'tikaf itu bisa batal dengan berjima ya. Ini sudah jelas di Al-Qur'an juga disebutkan. Nah, kita baca sedikit tentang bahasa Arabnya ya. Ahkamul i'tikaf. Di sini ada hada yang dibuang, atau lebih tepatnya sebetulnya bukan hada ya, mohon maaf, ini hadihi ahkamul i'tikafi. Jadi kenapa dibaca ahkamu? Karena dia sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Mubtadanya mana? Hadihi. Kok pakai hadihi? Karena ahkam itu kan jamak, maka disebut jamak itu dipakai dengan muannas ya, kullu jam'in muannasun. Jadi pakainya hadihi ahkamu. Nah, ahkamu sebagai khobar, nah, tapi dia mudhof ilaihnya adalah i'tikaf. Jadi bacanya i'tikaf. Seperti itu. Kemudian kita baca wawu istinaf yang ada di depan ya. Kemudian al-i'tikaf sini adalah mubtada, sunnatunnya khobar, mustahabbatun sifat. Jadi sunnatun mustahabbatun, sunnah yang sangat dianjurkan, mustahabbah ya, atau dicintai secara bahasa seperti itu. Kemudian walahu syartoni, wawu di sini juga wawu istinaf ya, karena mengawali sebuah pembahasan, yaitu syarat dari i'tikaf itu sendiri. Lahu ini adalah majrur, tapi posisinya sebagai khobar muqaddam ya. Khobar itu kan temannya mubtada ya. Jadi kalau ada mubtada pasti ada khobar. Umumnya memang mubtada di depan, tapi di sini khobar yang ada di depan, maka disebut khobar muqaddam. Nah, mubtadanya di akhir, syartoni. Nah, ini disebutnya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, seperti itu. Nah, yang pertama dari dua syarat itu an-niyatu badal ya. Bacanya an-niyatu wawunya wawu athof. Yang kedua adalah al-labthu fil masjidi ya. Labthunya sebagai ma'tuf kepada kalimat an-niyatu dibaca al-labthu fil masjidi ya. Ini jelas jar majrur ya, seperti itu. Kemudian wawu yang berikutnya wala yakhruju minal i'tikaf, awal pembahasan maka wawunya wawu istinaf. La yakhruj huruf nafi ya, karena meniadakan. Yakhruju fi'il mudhari minal i'tikafi jar majrur. Apa yang tidak boleh keluar ya dari i'tikaf yang bagaimana, maksudnya i'tikaf yang al-mandur yang dinadarkan ya. Al-manduri sifat dari i'tikaf, jadi minal i'tikafi al-manduri, illa tadi ya sama huruf istina, pengecualian lihajatin. Nah, lihajati langsung nanti kita gabungkan dengan al-insan sehingga mudhofun ilai. Hajati mudhof, al-insani mudhofun ilai. Li ya sini jar majrur ya, jelas seperti itu. Oke, kemudian au di sini ada huruf athof,
udrin ya ma'tuf kepada kalimat hajatin ya, hajatin au udrin min haidin. Ini jelas jar majrur dan wawunya wawu ataf. Marodin juga ma'tuf kepada haidin au marodin ya. La yumkin, lanya harfu nafi ya, yang untuk meniadakan. Kemudian yumkinu, nah ini juga sama fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il butuh fa'il, fa'ilnya adalah muqawmu ya, yang tidak mungkin berdiam diri. Ma'ahu ini jar majrur, ma'a ini huruf jar ya, majrurnya adalah dhamir ma'ahu, seperti itu. Oke, dan pembahasan terakhir tadi wa yabtulu bil wad'i, wawunya wawu istinaf, yabtulu fi'il mudhari. Nah, bil wad'i ya jar majrur. Kalau kita tanya fi'il mudhari fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah i'tikaf. Artinya batallah i'tikaf dengan bersenggama ya, bil wad'i dengan jima itu tadi. Nah, dengan berakhirnya pembahasan tentang i'tikaf ini, maka berakhir pula pembahasan kita di pembelajaran kali ini ya, selama 4 pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang selama ini kita pelajari, hal-hal mendasar tentang berpuasa ya, mulai dari syarat, rukun ya, tadi kesunahan, dan juga pernah kita bahas tentang mubtilat yang membatalkan puasa apa saja. Tentunya masih banyak hal yang harus kita pahami bersama ya, apalagi kalau kita baca kitab syarahnya pasti banyak sekali. Namun untuk pembahasan awal ya kita cukupkan ya, nanti kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Dari awal pertemuan sampai akhir saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kalau ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, atau ada masukan atau komentar tentang apa yang kita pelajari selama ini, baik dari konten fikih ataupun bahasa Arabnya, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.